Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tema pertama kita akan membahas tentang taubat. Karena kalau teman-teman belajar tasawuf, termasuk belajar ilmu torekot, hampir semua suluk yang ada di torekot itu diawali dari makom taubat. Oke, bismillah, saya awali dari definisi kata-katanya. Kata taubat itu sebenarnya artinya kembali. Roja'a, yang dimaksud tentu saja kembali pada Allah, menghentikan perbuatan dosa maksiat yang kita jalankan. Jadi secara bahasa artinya rujuk, kembali. Jadi nanti habis ngaji kok terus pulang itu bisa pakai kata-kata saya tobat pak, saya ngaji 2 jam tobat, saya sekarang tobat, bisa artinya pulang, rujuk. Nah nanti menarik, ada istilah yang satu rumpun dengan kata-kata taubat ini, yaitu kata inabah dan aubah. Kalau tobat itu dari yang salah kita geser ke yang benar, dari sesat ganti ke taat. Nanti ada istilah inabah, dari baik ke yang lebih baik. Nanti ada lagi aubah, ini kondisi jiwa. Kalau aubah ini kondisi jiwa yang selalu menengok Allah, selalu tawadjuh, merasa di hadapan Allah. Ini aubah. Jadi kalau ini pokoknya menatap terus wajahnya Allah. Kalau ada momen kok dia lupa pada Allah, dia merasa berdosa. Ini yang nomor 3, ini levelnya para wali biasanya. Alhamdulillah kalau teman-teman sudah selesai urusan tobat, saatnya untuk inabah, memperbaiki diri. Kalau sudah beres di inabah, mungkin bisa naik ke level 3, namanya aubah. Nah, ayo ya, bismillah kita latihan. Ya memang manusia tidak ada yang murni, tidak ada salahnya. Kita itu tempatnya salah dan khilaf. Meskipun khilaf ini sering jadi alasan. Mohon maaf pak, khilaf, saya kan manusia pak, mesti gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini masih teori. Taubat ini hukumnya wajib. Jadi kalau teman-teman nanti menjelajah ke banyak kitab karya para ulama, ya pasti di situ ketemu kalau ada yang tanya hukumnya tobat wajib. Tidak boleh orang itu sadar bahwa dia penuh dosa tapi terus santai saja. Wajib. Nah, jadi ada ayatnya itu. Silakan dibaca Al-Quran surat At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat nasuha. Tobat nasuha itu tobat yang paling murni. Tobat nasuha itu apa sih? Berarti nanti ada tobat yang tidak murni. Ada berbagai motif tobat yang tidak nasuha. Yang nasuha itu apa? Yang kata Al-Kalbi, tobat nasuha itu hatinya menyesal, lidahnya mohon ampun, berhenti dari dosa, dan niat tidak akan mengulang lagi. Nah, tapi mantap, tidak ragu-ragu. Jangan-jangan besok saya gitu lagi ya. Saya tidak percaya dengan diriku sendiri. Itu berarti belum mantap. Mantaplah, nawa itu pokoknya saya tidak akan mengulang lagi ke sana. Nah ini pendapatnya Al-Kalbi. Ada lagi Sa'id bin Zubair. Beliau mendefinisikan tobat nasuha itu tobat yang memenuhi 3 syarat. Tobat sambil takut, tobat sambil berharap, dan memulai hidup baru dalam ketaatan. Jadi ada takutnya, ada harapannya, dan siap untuk mengganti gaya hidup. Dari gaya hidup penuh dosa jadi gaya hidup penuh ketaatan. Ini berarti nasuha.
Tidak hanya harapan saja. Kalau harapan saja nanti sembrono. Biasanya orang itu kalau isinya rojak saja jadi sembrono. Allah Maha Pengampun kok. Allah itu sayang sama kita. Tenang saja, sembrono. Atau tidak ada harapannya, isinya takut saja. Bayangannya neraka. Wah saya itu. Nanti membuat orang putus asa. Harus imbang. Ketakutan diimbangi dengan harapan, tapi juga diwujudkan dalam perbuatan. Nah, gaya hidupnya harus ganti. Yang ketiga ada definisi dari Sa'id bin Musayyab. Tobat nasuha itu menasehati diri karena salah dan dirinya patuh dinasehati. Ini menarik definisinya. Menasehati diri sendiri dan manut. Kadang-kadang kita itu kan ngomong ke diri kita sendiri, dibantah-bantah sendiri. Yang bikin doamu tidak kabul, yang bikin cita-citamu tidak wujud, yang bikin keinginanmu tidak terlaksana, itu seringkali karena kamu sendiri yang bantah. Semoga setelah ini aku tidak buang-buang waktu sia-sia dengan main HP terus. Tapi terus kamu bantah sendiri, kuat tidak ya kira-kira? Ya tidak kuat, kamu sendiri sudah bantah dirimu sendiri. Jadi kalau di awal sudah macet ya tidak mungkin jalan sudah. Makanya Allah itu sebenarnya menegaskan ana inda dzonni abdi. Aku terserah persangkaan hambaku padaku. Nah ini definisinya Syekh Sa'id bin Musayyab. Kalau Ibnu Katsir mendefinisikan tobat nasuha itu tobat yang sepenuh hati sehingga jiwanya jadi murni, keburukannya terhapus. Nah, ini definisi-definisi tobat nasuha. Nah, kita agak berpikir sekarang. Kenapa sih seperti saya bilang tadi, taubat ini dipentingkan? Kalau bahasa anak-anak hari ini mungkin diviralkan oleh para sufi, para ulama, di-mainstreamkan. Karena memang ini sangat penting, berkaitan dengan situasi, kondisi, hakikat hidup kita. Apa hakikat hidup manusia yang menuntut dia concern, perhatian dengan taubat? Yang pertama adalah kita ini punya kecenderungan khoto' wan nisyan. Jadi manusia itu punya fitrah bisa salah, bisa khilaf. Atau lebih ekstrimnya mudah salah, mudah khilaf. Dan itu tidak perlu saya suruh ngaku, kamu sudah ngerti sendiri bahwa manusia itu mudah salah, mudah khilaf. Jangankan yang tidak sengaja, yang kamu sengaja itu loh banyak. Dan kamu nyaman-nyaman saja. Apalagi dosa yang sendirian tidak ketahuan orang. Waduh, kok lupa tadi belum sholat maghrib? Tidak apa-apa, tidak ada yang tahu. Kalau sama Allah tinggal tobat saja. Jadi kecenderungan jiwa banyak begitu. Manusia itu makhluk khoto' wan nisyan. Makanya istighfar itu setiap hari, setiap habis sholat disunahkan. Berarti dosa kita itu hitungannya tidak harian, mungkin jam-jaman. Jangan-jangan menitan, jangan-jangan detikan. Tiap kali kamu buka HP itu mungkin dosamu bergeraknya detikan. Jadi pulsanya naiknya cepat. Detik ini buka gambar itu nambah, detik selanjutnya buka apa lagi nambah lagi. Manusia makhluk khoto' wan nisyan. Itu pun ditambah karakter kedua, kecenderungan kedua manusia apa? Tidak mau disalahkan. Orang itu biasanya kalau disebut salah, ditunjuk sebagai salah, tidak mau. Karena manusia punya fitrah kebenaran, jadi dia merasa gelisah kalau terbukti salah atau ditunjuk bahwa kamu salah, padahal mungkin memang kamu salah. Jadi manusia itu tidak mau disalah-salahkan. Makanya kalau kalian ingin jadi orang bijaksana, kalau menasihati orang, menunjukkan salahnya orang, lebih baik di situasi diam-diam yang tidak ketahuan orang. Karena manusia punya kecenderungan ego, tidak mau disalahkan. Itulah mengapa perintah bertobat itu diulang-ulang. Ayo tobat, ayo tobat. Itu karena kalau dibiarkan, kamu tidak ngaku kalau kamu salahmu banyak. Jadi ini kecenderungan kita yang kedua.
Kadang-kadang karena saking tidak bisa mengelaknya, terus kamu lempar kesalahan, nyari kambing hitam ke yang lain. Saya dosa kayak gini, ya jangan salahkan saya. Ya yang kayak gini nih harusnya mbok diblokir sama pemerintah, mbok tidak usah dibolehkan tayang, mbok kamu malah nyalahkan itunya. Padahal yang nafsu kamu. Nah, ini ciri kedua. Maka perintah tobat itu diulang-ulang terus. Yang ketiga, ini juga lanjutan yang kedua sebenarnya. Seringkali kita itu melakukan pembenaran. Kalau bahasa hari ini, normalisasi kesalahan yang kita lakukan. Wajar Pak, manusia begitu. Saya manusia normal Pak, makanya ada salah-salahnya dikit kayak gitu. Dinormalisasi. Nah, ini penting kamu ingat-ingat. Itu yang dimaksud Imam Ghazali. Pikiran kita itu sebenarnya bukan raja. Dia hanya panglima perang yang kuat saja, yang disuruh-suruh oleh hati kita. Jadi kita itu sering tidak mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran. Itu mengapa di ngaji filsafat ini saya lari ke barat, lari ke timur, ke Jawa, tak puter-puter kemana-mana, biar kamu luas. Biar kamu tidak hanya mendengarkan gema suaramu. Biar tidak hanya pembenaran yang kamu cari, tapi juga kebenaran. Nah, kalau kamu sadar kalau salah ya salah, jangan memberi pembenaran, kan berarti kamu terbuka untuk bertobat. Ya, ternyata saya memang kemarin keliru, saya memang salah. Dan ini tidak gampang pada manusia. Mungkin mulutmu tiap hari istighfar, tapi istighfarmu kan tidak mantap, tidak sepenuh hati. Karena kamu punya argumen yang kamu lakukan itu tidak sepenuhnya salah. Yang keempat, kenapa kita harus sering bertobat? Diri manusia ini punya beberapa perangkat yang sifatnya dual. Dual itu punya dua sisi. Kalau bahasa Al-Quran, fujuroha wa taqwaha. Ini yang membuat kita bisa khilaf. Misalnya, nafsu makan itu bagus, tapi ketika kita berlebihan dalam makan, dia berubah dari takwa jadi mungkar. Nafsu seks itu manusiawi, tapi kalau kita melampiaskannya tidak di jalur yang benar, ya dia dari takwa jadi mungkar. Ada dual. Mata ini bisa jadi sumber pahala, bisa jadi sumber dosa. Tanganmu juga begitu, kakimu juga begitu. Ini namanya dual karakter. Sehingga ya kalau tidak hati-hati ini kecampur-campur. Itulah mengapa kita penting bermuhasabah. Kenapa? Karena karakter perangkatmu yang diberikan oleh Allah, ya memang ini jalanmu untuk bisa menikmati hidup di dunia ini. Kalau tidak hati-hati bisa menggelincirkanmu. Disitulah gunanya kamu sadar harus siap sedia untuk selalu bertobat. Nah, terus yang kelima, yang terakhir ini godaan. Sekeliling kita itu banyak sekali godaan. Ketemu kalian ngaji malam hari ini kan juga begitu. Mau diikuti saja, dikritisi saja, dicueki saja, dijalankan saja. Ini semua tantangan-tantangan yang begitu kamu salah membacanya, ya harusnya lahir pahala jadi lahir dosa. Apalagi ada makhluk yang oleh Allah diberi izin khusus untuk menggoda kita, menyesatkan kita. Jadi ini setan berkata di depan Allah, demi kemuliaan-Mu wahai Tuhan, aku tidak akan berhenti menipu manusia, hamba-hambamu, selama roh masih ada di jasad mereka. Jadi selama kita masih hidup, ya setan akan selalu menggoda. Tapi terus Allah membalas, wa izzati wa jalali la azalu aghfiru lahum mastaghfaruni. Demi kemuliaanku dan keagunganku, aku juga akan senantiasa mengampuni mereka selama mereka mohon ampun. Jadi kita hidup ini dikepung godaan, belum lagi dorongan dalam diri kita, sehingga kita mudah sekali tergelincir dalam dosa. Tapi jangan khawatir, Allah siap menerima kapanpun kita mohon ampun.
Ini sebenarnya intinya kajian tentang taubat itu di situ.